Michael Urus resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa Cumbi periode 2026 sampai 2034 pada Jumat 29 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan di kantor Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Proses pendaftaran berlangsung dengan kehadiran ratusan pendukung dan anggota keluarga yang turut memberikan dukungan. Karena keterbatasan kapasitas ruangan, panitia membatasi jumlah pendamping yang dapat masuk ke lokasi pendaftaran melalui mekanisme pencatatan buku tamu. Dalam proses pendaftaran tersebut, pihak Michael menyampaikan maksud dan tujuan kepada panitia menggunakan pendekatan budaya Manggarai melalui juru bicara. Melalui penyampaian tersebut, pihak Michael mengisyaratkan bahwa dirinya hadir sebagai bakal calon kepala desa yang tetap menjunjung tinggi nilai adat dan budaya lokal. Berkas pendaftaran diterima langsung oleh Ketua Panitia Pilkades Cumbi, Gaspar Wangkar, sebelum diteruskan kepada Sekretariat Panitia untuk dilakukan pemeriksaan administrasi. Kegiatan tersebut turut dihadiri penjabat Kepala Desa Cumbi, Yohanes Franciscus Nagong, jajaran panitia, serta mendapat pengamanan dari Babinsa Desa Cumbi, Koptu Filipus Neridani. Usai proses pendaftaran, Michael Urus menyampaikan rasa syukur karena tahapan pendaftaran dapat berjalan lancar. Dari posko kemenangan di Dusun Lagar, Michael menyampaikan komitmennya untuk membangun Desa Cumbi melalui pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki desa. Ia juga menegaskan komitmennya menjaga keamanan, persatuan, dan kedamaian masyarakat selama proses Pilkades berlangsung. Michael membawa visi untuk mewujudkan Desa Cumbi yang berdaulat, maju, mandiri, berdaya saing, berlandaskan etika dan kepribadian, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Pak Michael, hari ini sudah dilakukan pendaftaran ke panitia pemilihan kepala desa Cumbi tahun 2026. Nah, mungkin sedikit bisa diceritakan seperti apa proses pendaftaran hari ini tadi, Pak Michael. Baik, terima kasih teman-teman pers yang kita lakukan hari ini. Jadi dari hati yang paling dalam, saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terima kasih juga para pendahulu, para leluhur yang telah dipanggil Tuhan. Karena berkat kasih Tuhan dan doa-doa mereka, sehingga hari ini dalam jadwal pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa Cumbi periode 2020-2034 berjalan dengan lancar. Jadi satu hal penting yang kita lihat terpanjang kita menuju ke kantor panitia hari ini, bahwa betul-betul apa yang sesuai dengan niat yang saya pikir beberapa kali lalu, bahwa betul-betul saya merasa terpanggil untuk membangun sebuah desa yang bisa bermartabat. Saya berharap ke depan dan mudah-mudahan yang Tuhan Yang Maha Kuasa akan melimpahkan rahmat-Nya kepada saya untuk bisa memimpin Desa Cumbi ini ke arah yang lebih baik. Dan dari tadi saya mengatakan bahwa potensi-potensi yang mau diberdayakan ke depan ini cukup banyak juga. Di samping tempat pariwisata yang sudah disiapkan oleh para leluhur, terus sampai ke tarian caci nanti di rumah adat, terus potensi lainnya di bidang pertanian. Makanya saya berharap bisa bekerja sama dan sinergis dengan masyarakat Desa Cumbi pada umumnya. Di utama yang ingin dicapai oleh Pak Michael nanti ketika sudah terpilih menjadi kepala Desa Cumbi. Visi besar saya dalam hati, karena sudah lama saya membuat sebuah kerangka kerja, kerangka perencanaan, karena memang kebutuhan dari segala macam potensi yang ada itu, makanya dari hati kecil juga saya berpikir bahwa saya bekerja di depan, seandainya saya dipercayai oleh masyarakat Desa Cumbi untuk memimpin desa ini ke depan, makanya saya tidak kerja sendiri.
itu terpampang dalam sebuah tagline baliho, dan visi besar itu yang saya mau kerjakan nanti ke depan. Apa itu visi besarnya, Pak? Visi besar yang pertama itu mengarah ke beberapa program yang menyangkut kebutuhan skala prioritas yang masyarakat alami, termasuk saya sendiri di sini sebagai warga desa Cumbi. Yang pertama termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi dalam skala prioritas itu air minum. Karena air minum yang kami konsumsi selama ini antara lain itu dari perusahaan daerah PDAM Kabupaten Manggarai. Dari airnya itu kan buka tutup. Misalnya 3 hari air tidak keluar, terus 1 harinya keluar. Jadi dalam hal ini menurut saya sendiri itu yang saya kerjakan dalam kerangka kerja nanti ke depan. Ketua Panitia Pilkades Cumbi, Gaspar Wangkar, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai regulasi yang berlaku, serta menjaga netralitas selama proses Pilkades berlangsung. Setelah pendaftaran, Pak Ketua, apa tahapan selanjutnya nanti yang sudah diatur oleh panitia? Setelah pendaftaran, dari panitia akan melakukan teknis keabsahan berkas seleksi, dalam arti sampai pada tahapan penetapan nanti semua berkas-berkas yang mereka masuk kami akan seleksi sesuai dengan persyaratan yang tertuang di dalam aturan. Pak Ketua, sedikit untuk memastikan netralitas panitia dalam Pilkades Desa Cumbi tahun 2026 ini, apa komitmennya? Komitmen pertama bagi kami khususnya panitia dalam melakukan suksesi tim kemenangan dari para bakal calon, betul-betul panitia tidak boleh menghadirkan. Yang kedua, segala tahapan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tahapan persyaratan yang menjadi calon nanti, semuanya itu kami kerjakan dan dapat dilakukan dengan aturan-aturan yang ada. Sementara itu, penjabat Kepala Desa Cumbi, Yohanes Franciscus Nagong, menekankan pentingnya panitia menjalankan tanggung jawab dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Di sisi lain, Babinsa Desa Cumbi, Koptu Filipus Neridani, mengajak seluruh bakal calon maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan Desa Cumbi agar situasi tetap kondusif selama tahapan Pilkades berlangsung. Ia juga menyampaikan bahwa jumlah personel pengamanan akan ditambah selama proses Pilkades berjalan. Penjabat, nah seperti apa sejauh ini yang diamati oleh Pak Kades berkaitan dengan proses pendaftaran bakal calon Desa Cumbi ini? Baik, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertama, berdasarkan pengamatan saya sendiri selaku PJ di Desa Cumbi ini, saya melihat kinerja kerja dari teman-teman panitia Pilkades ini luar biasa, mulai dari tahapan proses awal sampai dengan hari ini, di mana hari ini ada 2 bakal calon yang daftar. Lalu, saya selalu memberikan kekuatan kepada mereka bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa ini harus mengacu kepada regulasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kabupaten. Sedangkan hal-hal lain yang tidak termuat atau tidak tertera dalam petunjuk teknis itu untuk tidak boleh ditambahkan lagi, karena itu akan membuat soal baru. Dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, reporter Paulus Nabang melaporkan untuk Salira TV.